Halo anak-anak kelas 2, bertemu kembali kita di pelajaran yang kedua, yaitu pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, sekarang Ibu sedang berada di ruangan perpustakaan. Ibu sekarang sedang berada di ruangan perpustakaan. Di belakang-belakang Ibu ada rak buku yang dimana banyak buku-buku di belakangnya. Ya, oke. Nah, sekarang ya di pelajaran bahasa Indonesia ini nanti kalian diminta menjawab pertanyaan sesuai dengan adik Simba. Apa itu adik Simba? Nah, silakan anak-anak sekalian membuka buku paket 2B ya, buku paket tematik 2B ya, yang ini ya. Buku paket tematik 2B halaman D80. Ibu ulangi, silakan anak-anak sekalian membuka buku paket 2B halaman D80. Nah, di sana judulnya Ayo Membaca. Mari kita baca bersama-sama ya, anak-anak sekalian juga bisa menyimak video ini ya. Oke. Saat membaca cerita, kamu harus bisa memahami isinya. Memahami isi cerita akan lebih mudah jika kamu banyak tahu arti kosakata di dalamnya. Selain itu, rumus menjawab adik Simba juga dapat membantu memahami isi cerita. Apa itu adik Simba? Ingat, adik Simba adalah kepanjangan dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Cobalah membaca cerita berikut dengan teliti. Nah, adik Simba itu tadi ya, kepanjangan dari adik Simba ini tidak bisa dipisahkan dari pelajaran bahasa Indonesia. Karena di dalam pelajaran bahasa Indonesia selalu ada kata tanya ya, yang dimana kepanjangan dari adik Simba tadi adalah apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, itu adalah kepanjangan dari adik Simba yang tidak bisa lepas dari pelajaran bahasa Indonesia. Yang tidak bisa lepas dari pelajaran bahasa Indonesia. Nah, itu adalah kata tanya ya, adik Simba adalah kata tanya. Oke, mari kita baca ya ceritanya yang berjudul Mengamati Benda-Benda di Sekolah. Lani dan teman-teman mendapat tugas dari ibu guru. Mereka diminta membuat laporan pengamatan benda-benda di sekolah. Kelompok Lani berencana mengamati benda-benda yang ada di perpustakaan. Lani dan kelompoknya pergi ke perpustakaan. Di sana mereka menemukan banyak benda. Ada globe, jam dinding, meja, dan kursi. Rak dan buku-buku tertata rapi di sana. Di sana juga ada hiasan dinding berupa lukisan. Mereka mencatat semua benda yang ada di perpustakaan. Catatan ini sebagai bahan membuat laporan hasil pengamatan. Setelah mendaftar semua benda, mereka juga menuliskan ciri-ciri benda tersebut, mulai dari wujudnya hingga bentuk benda tersebut. Nah, di sini ceritanya mereka sedang mengamati benda-benda di sekolah. Nah, Lani dan kelompoknya mereka mengamati benda-benda yang ada di perpustakaan. Nah, di sana kalian bisa melihat ya, di sana di sampingnya ada gambar ya. Ada gambar bahwa itu menunjukkan gambar yang ada di perpustakaan. Ada meja, ada kursi, ada globe, ada jam dinding, kemudian apalagi ada lukisan dan ada rak buku tentunya, kemudian banyak buku-buku juga. Namanya di perpustakaan, contohnya seperti ini. Ibu saat ini sedang berada di ruangan perpustakaan, banyak buku-buku ya. Nah, di sana ada 5 pertanyaan, yang dimana 5 pertanyaan ini ya kalian menjawabnya berdasarkan dengan cerita di atas ya, berdasarkan dari cerita di atas. Ayo sekarang jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Nomor 1. Apa tugas yang diberikan ibu guru kepada Lani dan teman-temannya? Nomor 2.
Di mana mereka melakukan pengamatan? Nomor 3. Siapa saja yang bertugas mengamati benda-benda di sekolah? Nomor 4. Mengapa mereka mencatat benda-benda tersebut? Nomor 5. Bagaimana cara mereka membuat laporan pengamatan? Nah, anak-anak, kalian bisa melihat dari kelima pertanyaan ini. Di kelima pertanyaan ini menggunakan kata tanya dari adik Simba. Nomor 1, apa? Ya, ada kata apa di sana ya. Apa adalah termasuk rumus dari adik Simba. Kemudian nomor 2, di mana? Nah, kalian bisa lihat di sana di mana. Nah, kemudian nomor 3 yang selanjutnya di halaman 81 di bagian atas. Nomor 3 di sana ada kata siapa. Ya, ada kata siapa. Kemudian nomor 4 ada kata mengapa. Ya, ada kata mengapa. Kemudian yang terakhir nomor 5 di sana ada kata bagaimana. Nah, ini adalah contoh pertanyaan dari adik Simba, yang dimana pertanyaan-pertanyaan ini berdasarkan cerita di atas. Ya, kalau sudah namanya berdasarkan berarti dibuat ya sesuai dengan cerita di atas. Nah, anak-anak, di sana ya di bawah pertanyaan di halaman 81 masih di bagian atas. Ayo ingat kembali benda-benda yang ada dalam cerita. Mengamati benda-benda di sekolah. Benda apa saja yang ada dalam cerita tersebut? Sebutkan ciri-ciri benda tersebut. Nah, di dalam cerita ya, kembali lagi di halaman 80, di sana judul ceritanya adalah mengamati benda-benda di sekolah. Nah, di dalam cerita itu ya ada menyebutkan nama-nama benda. Nah, sebutkan ciri-ciri benda tersebut. Nah, berarti kalian menyebutkan ciri-ciri benda yang ada di dalam cerita ini. Nah, di dalam cerita ini tadi ada menyebutkan nama-nama benda apa? Ya, paham? Nah, anak-anak, jadi untuk tugas kalian hari ini, tugas pelajaran bahasa Indonesia untuk kalian hari ini, yaitu kalian menjawab kelima pertanyaannya, ya. Kalian bisa lihat ya di halaman 80 di bagian bawah, kemudian sambung ke halaman 81 di bagian atas, ya, itu ada 5 pertanyaan. Ada 5 pertanyaan. Nah, untuk jawabannya kalian bisa tulis di buku tugas kalian, ya. Kelima pertanyaan ini jawabannya kalian tulis di buku tugas kalian. Kemudian di bawah pertanyaannya, benda apa saja yang ada dalam cerita tersebut? Apa nama-nama benda yang ada di dalam cerita ini? Ya, itu juga dijawab. Kemudian sebutkan ciri-ciri benda tersebut. Sebutkan ciri-ciri benda yang ada di dalam cerita ini tadi. Ya, paham? Jadi semuanya kalian kerjakan di buku tugas kalian. Oke anak-anak, paham ya? Nah, itu tadi ya pelajaran baru untuk kalian ya, untuk pelajaran bahasa Indonesia ya. Ada istilah adik Simba. Nah, ini pasti baru kalian dengar ya, adik Simba. Adik Simba adalah kepanjangan dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Jadi dari kata tanya ini namanya kata tanya untuk menanyakan ya, untuk menanyakan. Nah, jadi kata tanya ini tidak bisa lepas dari pelajaran bahasa Indonesia ya, tentu itu sudah pasti. Nah, oke anak-anak, itu tadi ya tugas untuk kalian ya menjawab kelima pertanyaan. Kemudian jangan lupa di bawahnya masih ada pertanyaan lagi, itu juga dijawab ya. Benda apa saja yang ada dalam cerita tersebut? Kemudian sebutkan ciri-ciri benda-benda tersebut. Ini juga kalian jawab di buku tugas kalian. Oke, paham anak-anak?
Semoga mudah dipahami ya dari pelajaran bahasa Indonesia hari ini. Oke, sekian dulu untuk pelajaran bahasa Indonesia hari ini ya. Semoga mudah dipahami, mudah dimengerti, dan juga mudah untuk menjawabnya. Oke anak-anak, pelajaran bahasa Indonesia hari ini cukup sampai di sini dulu. Hari Kamis nanti kita akan lanjutkan lagi. Oke, sampai jumpa.